Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali bahasan kita kali ini dalam Tabligh Akbar dengan mengambil tema yang cukup menarik, yaitu menembus alam ruhaniyah. Pada segmen ini nantinya kita akan bagi, yaitu mungkin ada sekitar waktu 8 menit. Di 5 menit pertama Habib akan kembali menjelaskan tentang yang sering kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sering mendengarkan bisikan-bisikan. Apakah bisikan ini berupa sebuah petunjuk dari Allah atau bisikan ini benar-benar dari jin? Nah, kita sulit membedakan. Bahkan ada yang mengaku bertemu dengan malaikat Jibril. Masya Allah. Nah, itulah yang nanti akan dibahas oleh Habib. Sementara sisa waktunya nanti kami persilahkan kepada barangkali di bagian Bapak Ibu ada satu pertanyaan. Tapi sebelumnya kita akan kembali lanjutkan bahasan kita masih bersama Habib Munzir. Silakan Habib. Terima kasih Saudaraku. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin hadirat saudara-saudariku yang kumuliakan, juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi bahwa jangan sampai kita tergoda oleh bisikan ataupun petunjuk-petunjuk dari makhluk-makhluk gaib jika bertentangan dengan syariah, termasuk mimpi. Dalam masalah mimpi sering membuat kita jadi kacau balau di dalam kehidupan gara-gara mimpi. Bagaimana mimpi yang berhak kita percaya? Ada dua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani wa la yatamatsalu syaitanu bi." Barang siapa yang bermimpi jumpa dengan aku dalam tidurnya, maka ia sungguh jumpa denganku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku. Riwayat Sahih Bukhari ini jelas bahwa kalau seorang mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam maka itu benar. Namun yang kedua adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, riwayat Sahih Bukhari, jika kalian mimpi baik maka itu dari Allah, pujilah Allah. Jika mimpi buruk maka itu dari syaitan, berlindunglah kepada Allah, karena mimpi itu tidak bisa membuat sesuatu atau tidak bisa berbuat apa-apa kalau mimpi buruk. Ya, kalau itu mimpi, apalagi bisikan. Saya saudaraku yang muliakan, dulu teriwayatkan ada orang yang terus minta untuk ingin jumpa dengan iblis. Mau ngapain jumpa dengan iblis? Mau nyaci maki iblis. Ya. Terus harapannya siang malam pengen jumpa iblis, mau nyaci maki doang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, akhirnya dia mimpi jumpa dengan iblis. Datang iblisnya. Ini aku iblis. Mau apa kamu? Kamu caci maki habis-habisan. Makhluk terjadi, silahkan caci habis-habisan. Cuma aku ini sayang, kamu ini masih muda ya. Hebat ibadahmu, padahal usiamu itu masih 20 tahun lagi loh. Sudah iblis pergi. Saya puji kamu hebat, ibadahmu masih 20 tahun lagi, usiamu masih 20 tahun lagi. Bangun tidur masih 20 tahun, bisa nyantai kan sebentaran 2-3 tahun. Main-main dulu ke tempat-tempat maksiat dan dosa, nanti tobat 3 tahun deh, 17 tahunnya ibadah. Kayaknya kalau masih 20 tahun lagi kan masih lama. Udah mulai dia terjebak dengan miras, perjudian dan lain sebagainya, kemungkaran, besoknya mati. Makanya jangan minta jumpa dengan iblis. Hadirin mintanya jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan percaya kepada bisikan jin dan setan. Karena apa? Karena itu sudah dijanjikan oleh Allah, ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Falamma qama Abdullah yad'u kadu yakununa alaihi libada," dalam surat Al-Jin, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri, di saat itulah para jin itu berdesakan ingin mendengarkan daripada ucapan firman Allah yang sudah hari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat. Sehingga riwayat Sahih Bukhari dijelaskan bahwa iblis berkata, "Fadribu masyariqil ard ila magharibiha." Cari nih di barat dan timur, apa penyebabnya sampai pintu-pintu langit tertutup, nggak bisa lagi didengarkan. Mereka mendengarkan tuh, iblis dan jin itu mendengarkan kabar yang akan terjadi di bumi, kabarin ke para dukun-dukun supaya orang beriman kepada dukun-dukun dan para jin-jin yang menyembah mereka. Karena jin ada yang muslim, ada yang kufur. Saudara-saudaraku yang kemuliakan, jadi diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, berkata saya, Rasulullah, kalau peramal itu gimana? Mereka itu hanya mendengarkan bisikan jin yang itu dari 101 yang benar, hanya yugargir, bisikan-bisikan yang lebih banyak salahnya daripada benernya. Silakan Ustaz Agung. Allah, luar biasa sekali. Jadi hati-hati dengan bisikan-bisikan.
Baik, kita masih punya sisa waktu sekitar 3 menit. Kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Kalau memang cukup waktunya kita langsung jawab. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Siti Harunisa. Saya dari SMK Malaka, jurusan multimedia. Habib, saya ingin bertanya, apakah dapat merusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena beriman kepada hal gaib yang lain seperti iblis dan syaitan? Baik, sudah? Satu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Satu lagi dari bagian pria, nih dari adik-adik ini. Ya, jangan siap komandan. Siap. Tanya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendrik Tiralsono. Saya siswa SMK Malaka. Habib, saya mau nanya, sampai di mana batasan keimanan kita, iman kepada malaikat dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Habib mungkin bisa langsung dijawab secara singkat. Kalau memang belum selesai, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Silakan, Habib. Jadi yang pertama mengenai apakah bisa merusak keimanan? Ya tentunya beriman kepada iman yang dimaksud di sini adalah yang diperintahkan oleh Allah itu mempercayai bahwa mereka itu makhluk-makhluk gaib itu ada. Tapi jika datang acuan-acuan berupa ilham atau bisikan dari jin dikias kepada syariah, apakah bertentangan atau tidak? Jika bertentangan dengan syariah, berarti datang dari bisikan setan atau jin yang jahat. Kan ada orang yang kesurupan, iya, kesurupan bingung ngobatinnya. Bacain Fatihah dia baca juga, bacain Suratul Kursi dia baca juga, dia baca Yasin dia baca juga. Karena iman kita kepada Allah SWT kalah dengan dia. Kalau iman kita kuat, belum baca apa-apa, sudah kabur jinnya. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, jangankan jin, setan pun tidak berani mendekatimu, wahai Umar, kata Rasul. Setan itu, kata Rasul SAW, Sahih Bukhari, jika melihatmu dari kejauhan, dia lari lewat jalan yang lain. Nggak mau berpapasan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai Imam Ibn Hajar al-Asqalani alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari bisyarah Sahih Bukhari menjelaskan bahwa bukan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang begini, tapi banyak para sahabat dan salihin yang seperti itu, yang setan malah justru kabur ketika jumpa dengannya. Kalau kita sebaliknya, kita yang kabur kalau melihat setan. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, tadi yang kedua masih ada waktu? Yang kedua, ya silakan, masih ada waktu sekitar 1 menitan. Jadi batasan-batasan keimanan, Habib. Ya. Batasan-batasan keimanan itu sebenarnya penjelasannya barusan saya sudah termasuk ya. Jadi batasan keimanan itu jangan sampai kita lebih percaya kepada hal-hal yang gaib berupa jin dan makhluk-makhluk gaib dan takhayul. Takhayul itu asalnya dari takhayal, yaitu khayalan, ya, melebihi kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling berhak dipercaya adalah Allah, tiada batasnya. Iman kepada Allah itu ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya. Ada awalnya dan tidak pernah ada akhirnya, terus menaiki tangga-tangga keimanan, tidak ada batasnya. Kalau iman kepada Allah, iman kepada makhluk-makhluk yang gaib ada batasnya. Kalau bertentangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak perlu dipercaya. Baik, terima kasih Habib, dan pemirsa jangan kemana-mana karena saat lagi kami akan mendatangkan 2 narasumber yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Salah satunya adalah Ustadz Junaidi. Beliau adalah salah satu praktisi ruqyah syariah. Kita akan gali lebih dalam lagi ketika beliau menghadapi orang-orang yang kemasukan jin, sebenarnya seperti apa yang disyariatkan oleh Islam. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar.